Ya Allah ya Rabbana, untuk Bapak Ibu yang selalu turut berpartisipasi dalam program Masjid Darul Ilmi, ya Allah, semoga Allah tambahkan dan luaskan rezeki dan keberkahannya. Keluarganya dijadikan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta keturunannya dijadikan sebagai orang-orang soleh solehah. Asyhadu an la Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid. Allah juga mudahkan kita untuk bisa sholat berjamaah, dan juga diawali tadi dengan iftar jama'i atau buka puasa bersama. Teruntuk muslimin yang sudah berdonasi, yang sudah berdonasi, berinfak, bersedekah, konsumsi untuk buka puasa bersama dan kajian pada malam hari ini, teriring doa Allahumma at'iman at'amani wa askiman saqani. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ganti makan dan minum yang telah disedekahkan dengan ganti yang lebih baik. Dan bahkan ini puasa Senin terakhir di bulan Rajab, karena nanti hari Kamis sudah masuk di bulan Sya'ban. Sekarang kita berada di tanggal 29 Rajab ya. Artinya ya sehari lagi lah kita akan ditinggalkan bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang istimewa dalam Islam, termasuk di antara arba'atun hurum, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab akan meninggalkan kita dengan berbagai keutamaan yang ada di dalam bulan Rajab. Setelahnya kita akan masuk di bulan Sya'ban, dan kemudian kita masuk di bulan Ramadan. Berarti ya kurang lebih 31 atau 32 hari lagi, insya Allah kita akan dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Amin. Semoga Allah berikan kita umur panjang, sehat walafiat. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di tanggal 27 Rajab kemarin, banyak di antara muslimin yang mengadakan acara event dalam rangka memperingati
salah satu peristiwa agung, salah satu peristiwa besar dalam Islam yang dialami langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa tersebut merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya nabi dan rasul yang mengalami peristiwa tersebut. Artinya peristiwa ini tidak Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wa Mi'raj. Isra Mi'raj. Kalau peristiwa Isra yang artinya secara bahasa adalah perjalanan di malam hari, itu kisahnya dalam surah Al-Isra. Kalau Mi'raj, kalau Isra tadi perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj secara bahasa alat yang digunakan untuk naik. Ini pengertian Mi'raj secara bahasa. Alat yang digunakan untuk naik atau tangga khusus yang digunakan untuk naik. Ini secara bahasanya. Secara istilah yaitu naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, dan di sanalah kemudian Rasulullah SAW berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengan Allah. Akan tetapi ada perbedaan pendapat, apakah langsung bertemu seakan-akan tatap muka, ataukah dibalik tabir atau dibalik cahayanya Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga Rasulullah juga tidak tahu bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat salat, yang ini merupakan rukun Islam yang keberapa? Kedua. Dan ini merupakan spesialnya syariat salat, istimewanya syariat salat, yang ketika syariat-syariat lain, ibadah-ibadah lain cukup melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian oleh malaikat Jibril akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena memang tugasnya malaikat Jibril satu sebagai pemimpin dari para malaikat, yang kedua adalah malaikat yang memiliki tugas khusus untuk menyampaikan wahyu. Tetapi untuk syariat atau ibadah sholat, maka Allah tidak mau ada perantaraan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha, dan di sana kemudian langsung Allah sampaikan syariat salat ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam berupa 50 waktu salat. Kemudian akhirnya turun membawa 50 waktu salat, ketemu sama Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam menasehati umatmu tidak bakal kuat, minta keringanan sama Allah. Akhirnya minta keringanan sama Allah, ringkas cerita, dikurangi sampai kemudian 5 waktu sholat. Tetapi 5 waktu sholat ini pahalanya sepadan dengan 50 waktu sholat. Ya. Bayangkan kalau nggak ketemu sama Nabi Musa kayak kaya apa ya? 5 kali waktu sholat saja sehari semalam, berat atau ringan? Berat. Kecuali yang Allah mudahkan, kecuali hamba-hambanya yang khusyuk, ya. Apalagi 50 waktu sholat, berarti kita adzan, kemudian kita sholat,
ya, adzan, iqamah, salat, zikir, doa, adzan lagi. Nanti iqamah, salat, zikir, doa, adzan lagi. Saking sukanya Allah dengan ibadah salat, maka sampai-sampai kemudian kita ini diberikan tugas Allah untuk ya hanya salat saja di dunia ini, sedangkan rizki Allah yang mencukupi. Akan tetapi ya tadi, karena kemudian memberatkan, Nabi Musa alaihissalam menasihati Nabi Muhammad SAW untuk minta keringanan, dan alhamdulillah dikabulkan, sehingga kemudian kita sehari semalam hanya melaksanakan minimal 5 kali sholat: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian saya ingin menyampaikan peristiwa sebelum dari peristiwa Isra Mi'raj. Karena pada tahun itu disebut oleh para ulama sebagai Amul Huzn, ya, Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan. Kenapa sedih? Setidaknya ada 2 hal yang membuat Rasulullah SAW sangat merasa sedih. Kenapa? Karena ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintainya. Yang pertama adalah paman beliau SAW, yaitu Abu Thalib. Yang kedua adalah istri beliau, yaitu Khadijah. Artinya sedih itu boleh enggak? Boleh. Nabi Muhammad SAW bersedih ketika ditinggalkan orang-orang yang dicintainya. Artinya itu manusiawi gitu loh ya. Manusiawinya Rasulullah sebagai seorang manusia. Artinya Rasulullah itu juga manusia. Nabi Muhammad SAW itu juga manusia yang memiliki rasa sebagaimana kita punya rasa. Dan itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah ditinggal mati oleh putra-putra beliau, putra-putri beliau, anak-anak beliau, ya nangis, sedih. Ya. Ditinggalkan orang-orang yang dicinta. Walana buluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Termasuk diantara ujian yang Allah berikan yaitu tentang jiwa. Salah satunya adalah meninggalnya orang-orang yang kita cintai, berpisahnya kita kepada orang-orang yang kita cintai. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Suami istri cinta sekali, tetapi tetap akan ada perpisahan, entah suaminya dulu yang meninggal atau istrinya dulu yang meninggal. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya Abu Thalib ini walaupun sampai matinya Abu Thalib, sampai wafatnya Abu Thalib belum beriman. Walau demikian, Abu Thalib termasuk orang yang sangat berjasa terhadap dakwah Rasulullah SAW. Karena Abu Thalib ini walaupun belum muslim, walaupun belum mengimani apa yang dibawa Rasulullah SAW, tidak diragukan lagi pembelaannya kepada Rasulullah SAW mati-matian betul. Mati-matian betul. Tapi kemudian ya qadarullahnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena perannya, pengorbanannya, perjuangannya Abu Thalib dalam melindungi Nabi Muhammad SAW, Allah berikan keringanan. Abu Thalib diberikan keringanan, siksaan neraka yang paling ringan. Siksaan neraka yang paling ringan Allah berikan kepada Abu Thalib, yaitu ketika kaki napak alas di neraka, maka otak mendidih. Inilah siksaan yang paling ringan yang Allah berikan kepada Abu Thalib, dikarenakan
perjuangan, pengorbanan dan pembelaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini kemudian menjadi penguat bahwasannya apa teman-teman? Nasab itu bukan menjadi segala-galanya. Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib, karena memang hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Kuasa sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ternyata Abu Thalib tidak dikehendaki. Ingin menyampaikan pesan atau pelajaran bahwasanya hidayah itu merupakan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Atase dulure Nabi, atase keluargane Rasul. Kalau memang belum dapat hidayah dan Allah tidak memberikan hidayah, ya tidak bisa. Makanya jangan sampai kemudian kita ini punya orang tua kiai, kita ini punya orang tua ulama, misal kita ini punya leluhur yang Masya Allah wali, mungkin tidak ada pengaruhnya, Pak. Tidak ada pengaruhnya. Tetap surga nerakanya ya kita pribadi. Kita yang memilih mau surga atau mau neraka, bukan semata-mata karena bapaknya, karena kakeknya ini seorang ulama, kiai, wali, sunan, akhirnya kemudian pasti masuk surga, belum tentu. Buktinya ya Abu Thalib tadi. Buktinya siapa lagi? Abu Lahab. Lihat, kemudian itu yang bisa kita ambil pelajaran, ya, itu yang bisa kita ambil pelajaran. Makanya jangan berbangga kalau kemudian punya orang tua yang kiai, yang ustadz, yang dai, yang ulama, yang wali, yang kalau kemudian kitanya ini orang yang tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, tidak menjauhi apa yang Allah larang, ya ngalamatnya di neraka, walaupun orang tua kita atau walaupun leluhur kita ini orang-orang saleh. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, kalau Abu Thalib yang membela, yang melindungi, yang mendukung penuh dakwahnya Rasulullah SAW, walaupun kemudian mati dalam keadaan kafir saja, tetap Allah berikan keringanan siksa di neraka. Allah berikan penghargaan, toh berarti dengan keringanan siksa neraka tadi. Bagaimana kemudian dengan kita yang satu muslim, dua mukmin, dan membela dakwah Rasulullah SAW, membela Rasulullah SAW, marah ketika Nabi Muhammad dihina. Surah Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Pastilah ketika kita membela agamanya Allah, maka Allah akan menolongmu, ya. Kalau kita menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolongmu dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Itu janjinya Allah. Yang sehingga kita menolong agamanya Allah ini bukan semata-mata berarti Allah butuh ditolong. Dah. Kita menolong agama Allah ini ya kembalinya untuk diri kita sendiri, supaya kita ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua manusia tidak ada yang nolong agamanya Allah, gampang sekali. Makhluknya Allah itu bukan hanya manusia saja. Tidakkah kemudian kita teringat dengan peristiwa burung ababil? Ketika manusia sudah tidak berkuasa, ketika manusia sudah merasa lemah selemah-lemahnya, tidak mampu untuk kemudian mempertahankan Ka'bah, ketika pasukan bergajah Abroha ingin mencabut itu Ka'bah, ketika manusia tidak mampu, apakah kemudian selesai gitu saja? Apakah kemudian game over begitu saja? Tidak. Allah kirimkan burung ababil yang kemudian membawa batu neraka yang menyala, yang panas, kemudian dijatuhkan kepada pasukan bergajah tadi, dan akhirnya mereka semua binasa, mereka semua hancur.
Kalau tidak ada satupun manusia yang menolong agama Allah, tenang saja, Allah masih punya banyak makhluk. Kalau hewan tidak ada, Allah masih punya lautan, Allah masih punya gunung, Allah masih punya daratan. Bagaimana Qarun tenggelam di daratan, bagaimana Fir'aun tenggelam di lautan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam pasti menang, Islam pasti bangkit. Yang jadi pertanyaannya, kita berperan enggak dalam kebangkitan Islam? Kita berperan enggak dalam kemenangan Islam, atau bahkan kita menjadi benalu dalam Islam? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka pasti Allah akan tolong dia dan Allah akan meneguhkan kedudukannya. Sehingga menolong agama Allah itu bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sedih, pamannya meninggal, istrinya meninggal, paman yang melindungi, paman yang membela istri, yang mensupport dana. Oh, dakwah itu kan butuh dana ya Pak. Dakwah itu butuh dana, dan dana dakwah itu besar. Ya. Dakwah itu bukan seperti yang dibayangkan, pengajian pulang, pengajian pulang, pengajian pulang. Enggak. Semisal contoh kami dakwah di Gilingan, bukan kok kemudian habis pengajian saya pulang, habis pengajian pulang. Enggak. Di Gilingan itu bukan bikin event pengajian, tapi di Gilingan itu kami pengen membangun peradaban. Kalau membangun peradaban bukan hanya pengajian, tapi sistem di sana. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga dana yang dikeluarkan, kalau saya hitung-hitung selama 2 tahun berjalan, ini jalan 3 tahun, Masya Allah luar biasa gedenya. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang orang saat ini, komunitas saat ini itu membayangkannya yang namanya berdakwah itu gitu, ngasih pulang, besok datang lagi ngasih pulang, besok datang lagi ngasih pulang, nanti bikin pengajian terus pulang, bikin pengajian lagi terus pulang. Itu namanya bukan dakwah, yang ya dakwah juga sih, tetapi bukan pada membangun peradaban. Dakwahnya para sahabat itu membangun peradaban, dakwahnya Rasulullah itu membangun peradaban. Yang sehingga bukan datang pulang, datang pulang, datang pulang. Enggak, tidak sesederhana itu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, akhirnya apa? Rasulullah itu di Mekah ditolak, Pak. Rasulullah di Mekah ditolak. Sekarang banyak ustadz yang ditolak ngisi pengajian sana sini. Enggak usah lebih ya. Iya, ndak usah lebih. Rasulullah juga gitu. Artinya apa? Itu konsekuensi dari dakwah, resiko dari dakwah. Ditolak itu biasa. Apakah saya kalau di Gilingan itu tidak ditolak? Wow, kalau saya mau cerita detailnya, ya Allah, mesaknya ya Ustadz Aziz ya. Ya. Ada penolakan juga, tapi alhamdulillah terselesaikan dengan baik kan itu ya. Ya, Nabi Muhammad SAW ditolak di Mekah. Akhirnya apa? Beliau berinisiatif untuk mencari lahan dakwah baru di mana? Taif. Sebelum di Madinah, sebelum ke Yastrib. Yastrib itu nama awal dari Madinah. Ya. Ke Taif dulu. Dengan apa? Jalan kaki. Coba, ini para santri-santri, calon pendakwah, calon ustadz, calon dai, calon mubalik ya. Kalau nanti ketika jadi ustadz, ketika jadi mubalik, ketika jadi dai, kok merasa kesel ya, lelah ya, kok capek ya, kok stres ya, kok datang pengajian ke sana ora diamplopi ya, kok amplope sithik ya, itu. Ingatlah perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Malu kita, semalu-malunya. Rasulullah SAW dari Mekah ke Taif. Kemarin Pak Bambang, Pak Beng umrah berapa kilo Pak? Ke Taif dah? Ke Taif dah Pak Beng? Ke Taif ya? Masya Allah, Taif itu enak banget ya. Puncak ya, perbukitan, adem sejuk ya. Dari Mekah ke Taif berapa kilometer? Mekah ke Taif itu kurang lebih 100 kilometer. 100 kilometer itu kalau dari sini kemana Pak Beng? Semarang. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah jalan kaki 100 km dari sini ke Semarang, jalan kaki. Kita mah enak naik motor, naik mobil, sok kadang dijemput, ya pakai mobil asinan, ya Allah. Nabi Muhammad jalan kaki melampah dakwah. Apakah diamplopi sama orang-orang Taif? Boro-boro diamplopi, Pak. Saya kesini enak dikasih air mineral, saya dikasih teh, nanti dikasih snack, nanti dikasih nasi ya. Nabi Muhammad SAW jalan ke Taif disuguhi lemparan batu. Nggak malu sama Rasulullah kalau kemudian kita terlalu lebay dalam lelahnya berdakwah. Kita sudah merasa apa yang kita persembahkan ini sudah besar, sudah ya Allah, nggak ada apa-apanya sama Rasulullah SAW. Dilempari batu sampai apa? Berdarah-darah. Akhirnya beliau beristirahat di salah satu kebun, didatangi oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Nabiullah, ya Rasulullah, kalau darahmu sampai netes ke tanah, aku akan hancurkan Taif. Ya Allah, Pak. Petisnya berdarah. Kalau sampai ini darah netes ke tanah, Jibril akan menghancurkan itu Taif, Pak. Panjenengan ngertos Jibril namanya. Jibril itu kalau mewujudkan wujud aslinya itu dari ufuk barat sampai ufuk timur ketutup sama Jibril semua, Pak. Langit itu tertutup oleh Jibril. Segede itu nah malaikat Jibril dalam wujud aslinya, Pak. Itu sekali dikepakkan sayapnya, sudah hancur. Hancur sudah. Bukan hanya Taif, bumi ini hancur kalau dikepakkan sayapnya malaikat Jibril, Pak. Jangankan kepaan sayap, congkelan satu bulu malaikat Jibril saja sudah membuat hancur. Kemudian Nabi Muhammad terus didatangi Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung. Setiap gunung ada penjaga dari kalangan malaikat. Ini yang sedang viral di NTT, gunung yang bergeser. Ya, di NTT ya. Gurungnya bergeser sampai akhirnya nutup dalan. Wah, dalannya mentok gunung wisan, wis gak iso lewat. Ya. Luar biasa. Sopo sing geser itu ya? Malaikat Malakul Jabal. Malaikat yang ditugasi untuk jaga gunung dan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Malakul Jabal? Kanjeng Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya kami telah melihat apa yang kau alami kan itu. Engkau dilempari oleh para penduduk Taif, menolakmu, mempersekusimu gitu ya. Mengintimidasimu, mencemooh, mencela, menghina. Ya Rasulullah, silahkan kamu pilih, silahkan engkau pilih dua gunung besar, yang mana kamu pilih, aku akan cabut dan aku akan timpakan kepada penduduk Taif. Saya lupa namanya, Pak. Ada dua gunung besar di sana. Yang pertama Gunung Abi Kubais. Yang ke satu namanya gunung apa saya lupa. Susah namanya. Tapi apakah kemudian Rasulullah menunjuk gunung ini dan gunung itu? Tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam luar biasanya apa? Wal afina anin nas. Afina anin nas. Memaafkan kesalahan, Pak. Beliau sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bersabar, memaafkan kesalahan, menolak tawaran Malakul Jabal, dan bahkan beliau
mendoakan kebaikan bagi penduduk Taif. Beliau mengatakan, jangan mereka seperti itu, mereka memperlakukanku seperti itu karena memang belum tahu saja kalau saya ini Nabi dan Rasul. Mereka belum tahu kalau saya Nabi dan Rasul. Masya Allah, Rasulullah di posisi seperti itu masih bisa berhusnudon ya. Masih bisa berprasangka baik. Dan kemudian Rasulullah mendoakan, kalau bapaknya, kalau ibunya tidak bisa nerima dakwahku, tidak bisa mengimani aku dan apa yang aku bawa, semoga terlahir nanti dari anak cucu mereka yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kemudian mengimani Islam ini, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul sekali, Pak. Hadisnya apa? Da'watul mazlumi mustajabah. Doanya orang yang terdolimi mustajabah. Luar biasa. Rasulullah posisinya terdolimi dan ini seorang nabi, seorang rasul. Wah, itu doanya mustajab banget, Pak. Mustajab pakai banget gitu loh ya. Karena beliau seorang nabi, seorang rasul dan posisinya sedang terdolimi, tapi mendoakan kebaikan, sabar, memaafkan, mendoakan kebaikan. Coba Pak, kira-kira kalau kita berada di posisinya Nabi Muhammad, kayak kira-kira rasanya ya. Nih teman-teman soben, coba bayangke di posisinya Rasulullah, dakwah di suatu tempat, wis adoh-adoh, kesel-kesel, ora disuguhi, diusir, dioncali watu, dihina-hina, dicemooh, ditawari oleh malaikat penjaga gunung. Pak Ikhwan, silahkan pilih 2 gunung mana Pak Ikhwan? Akan saya cabut gunung itu dan akan saya timpakan kepada orang-orang yang telah mendolimi Pak Ikhwan. Pilih mana Pak Ikhwan? Kalau saya yang ditawari ya Lawu cabut, Merapi cabut, Merbabu Sisan cabut. Ya, sing cilik-cilik bareng yo Mongkrang Andong cabut, sing gede sisan Semeru cabut, Bromo yo ojo ketinggalan ya cabut, blek nih ya. Ben marem-marem sisan kan itu ya. Terkadang kita ini kalau pengen membalaskan dendam kan itu ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita pengen membalaskan dendam itu kira-kira balasannya lebih ringan apa lebih berat? Mesti lebih berat. Dan Rasulullah sedang diuji, you know? Rasulullah sedang diuji, Masya Allah. Tapi ditolak, untungnya ditolak. Ya, kalau diiyakan itu Taif sekarang sudah nggak ada. Ya. Tapi karena berkat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau posisinya sebagai seorang yang terdolimi sampai sekarang Taif ya Muslim. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di surga satu pintu yang nanti satu pintu ini akan dimasuki oleh orang-orang yang salah satunya wal afina 'anin nas, yaitu orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain dan pastinya itu berat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Asy-Syura ayat ke-40, "Faman 'afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memaafkan, tapi bagaimana kemudian bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Tapi ya kembali Pak, berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat banget atau berat biasa? Berat banget ya Allah. Dan ini merupakan salah satu keindahan kemuliaan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang yang pemaaf, tidak pendendam dan tidak gampang marah. Pernah Rasulullah marah? Pernah. Tapi marahnya pun elegan. Marahnya pun juga terarah, bisa terkendalikan emosinya beliau sallallahu alaihi wasallam.
Karena beliau juga menasehati sendiri. Beliau mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab, dan bahkan di lain riwayat la taghdab walakal jannah. Sampai dimotivasi, kalau kamu bisa menahan emosimu, kamu tidak marah dan kamu tidak membalaskan dendam, maka bagimu surga. Kenapa balasannya surga? Karena berat. Karena nafsunya kita itu pengennya balas dendam, dan kalau balas dendam akan membalas sesuatu yang lebih berat, yang lebih besar, yang lebih kejam. Ya. Sama kan kalau kasusnya di sekarang Verdi Sambo, Pak. Begitu anaknya si ibu ini terbunuh, apa pengennya? Kisos. Coba panjenengan bayangkan anaknya dibunuh. Kira-kira panjenengan kalau ditanya pantasnya dihukum apa orang yang membunuh? Kisos, bunuh. Akhirnya kemudian dihukum mati kan ya? Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang sebetulnya syariat Islam itu sudah mewakili rasa kita, Pak. Syariat Islam itu mewakili rasa kita. Coba bayangkan kalau ada orang tua anaknya dibunuh, pelakunya cuma di penjara 8 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun. Kira-kira masih marem enggak, Pak? Enggak marem, Pak. Nyawa kok. Ya. Kalau dalam Islam ya kisos, bunuh. Hukuman mati. Tetapi yang menghukum mati siapa? Pemerintah. Bukan dihakimi massa, tapi yang menghukum mati pemerintah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ada salah satu pintu surga yang nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang tadi afina anin nas, yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan akhlak yang mulia. La taghdab, jangan marah atau jangan gampang marah, dan bahkan tadi afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Makanya betul sekali kesaksiannya Allah terhadap akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Qalam apa? Innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya Nabi Muhammad itu punya akhlak yang agung. Yang bersaksi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan bisa pencitraan toh. Kita pura-pura baik ya. Pura-pura soleh, pura-pura alim. Apalagi ketika bersama, tapi ketika berkesendirian ya enggak ada yang tahu hanya Dia dan Allah. Kalau di depan orang banyak soleh, tapi kalau sedang sendiri gitu loh ya, yang paling berat itu sedang sendiri ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Maka kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam diutus, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Beliau diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Kemudian yang selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di Taif ditolak, sebetulnya nanti akan ada kisah apa? Ada kisah ketika manusia menolak Islam, maka ternyata ada segerombolan jin yang menerima Islam dan mereka mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada kisah yang namanya jin Nusaybin. Jin yang kemudian beriman. Berarti jin itu ada dua toh. Ada jin yang muslim, ada yang kafir. Ada juga jin yang Islam ya ada. Jin yang Islam itu ya tempatnya di masjid-masjid ini kan. Ya, jin yang muslim. Ya. Jin yang baik. Tempatnya ya di tempat yang baik. Baik, ini jinnya kalau kelihatan dengerin pengajian. Dia Pak ya. Ya, cuman kan Allah memang menghendaki, Allah menetapkan kita tidak bisa lihat mereka, tapi mereka bisa lihat
Kita hati-hati ning nggon jejermu nek jin. Kayak lagi jin kayak. Jin dan jun ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang terakhir. Menyedihkan Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ketika beliau terlahir saja, alam yajidka yatiman fa'awa. Beliau lahir dalam keadaan yatim, bapaknya sudah meninggal. Di usia 6 tahun piatu, yatim piatu. Ganti kemudian ibunya meninggal. Kemudian diopeni sama Mbah Abdul Muttalib. 2 tahun saja. Kenapa Abdul Muttalib 8 tahun, usia Rasulullah 8 tahun beliau meninggal. Setelah Abdul Muttalib diasuh oleh pamannya. Begitu sudah nyaman, Allah wafatkan Abu Talib. Kemudian istrinya yang selama ini sudah support wis ente-entean mendukung dakwahnya Rasulullah juga diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, teman-teman? Allah memang ingin Nabi Muhammad jangan bersandar kepada manusia. Allah ingin Nabi Muhammad jangan sampai nyaman dengan atau nyaman kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin Nabi Muhammad bergantung hati hidupnya kepada manusia. Makanya semua orang yang beliau cintai dan semua orang yang bisa dijaga nih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya beribadah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan hanya kepada siapa? Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Supaya bergantungnya hanya kepada Allah. Coba teman-teman punya kenalan orang yang kaya raya. Setiap kali kita butuh duit, dia akan ngasih berapapun yang kita minta, hibah, bukan utang Pak, hibah. Coba kalau kita punya teman, punya keluarga, punya dulur yang kayak gitu, kira-kira hati kita goncang enggak Pak? Begitu kita enggak punya duit itu, kira-kira kita keingetnya ke Allah dulu atau langsung ke orang itu? Langsung ke orang itu. Makanya ini yang pengen Allah hapuskan dari hatinya Nabi Muhammad SAW, supaya hanya bersandar, bergantung, hanya berserah diri hati hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihilangkan semuanya. Wes, meh piye coba. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, janji Allah apa? Solusi, win-win solution, rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Allah akan cukupi kebutuhannya. Kebutuhan kita bukan hanya makan, minum, duit toh. Aman kebutuhan, keselamatan kebutuhan, sehat ya kebutuhan. Dan itu semua akan dicukupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah akan permudah segala urusan-urusannya, dan Allah akan hapuskan dosanya, dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Surah At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.